wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min la tashfa' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah SWT beri kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu berkah. Dan hadirin yang wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Imam al-Mahdi wa Musyidin wa Musallim ilmu syafi'na wa ilmu syarah wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka surat Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ويقتلون الذين يأمرون
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون Inna dina, sesungguhnya agama al-mardiyah yang diridhoi, yang direstui, innallahi di sisi Allah, menurut Allah, huwa agama yang diridhoi Allah adalah al-Islam, agama Islam. Ai asyarul mab'usu bihi rusulu, yaitu syariat Islam itu syariat al-mab'usu bihi rusul, yang mana rasul-rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan tersebut. Al-mabniyu ala tauhid. Nah, syariat yang dibawa para rasul ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berdasarkan berasas yaitu tauhid. Semuanya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya mengesahkan Allah. Tauhidnya sama, akidahnya sama. Tidak ada yang mengatakan Allah ini anak, malaikat itu putrinya Allah, nggak ada ya. Uzair anaknya Allah, nggak ada. Sama semua tauhid. Wa fi qiraati, dalam satu bacaan lain dibaca bi fathi anna badal min annahu. Ada yang membaca bukan inna dina, tapi bacanya anna dina indallah. Bacaan lain menjadi badal dari kata annahu, ayat sebelumnya annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulil ilmi qa'iman bil qisti ila akhirih. Jadi badal itu pengganti. Dalam ilmu nahwu badal itu macam-macam, ada badal ghalab, ada badal kul mikul, ada badal istimal, ada ba'du mikul. Nah di sini badal istimal atau kul mikul. Istimal artinya meliputi. Jadi annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul qayyum bil qisti la ilaha illallah al hakim. Nah itu apa itu isinya? Inna dina itu Islam. Jadi agama Islam yang agama yang diridhai Allah itu Islam. Islam itu apa? Ya la ilaha illa huwa. Ya ada Tuhan yang disembah kecuali Dia, ya Allah. Demikian. Allah. Baik. Wa makhtalafa alladziina utul kitab, wa ma, dan tidaklah ikhtalafa berbeda pendapat, berselisih, alladziina orang-orang yang utul kitab, utul telah diberikan mereka alkitab kepada kitab. Siapa ini mereka yang diberi ahli kitab ini? Siapa? Al-Yahudu, orang-orang Yahudi, wa Nasara, dan orang-orang Nasrani. Fid dini, berbeda pendapat tentang apa? Terkait apa? Terkait dengan agama. Bi'an wahada sebagian ba'dun wa kaffara ba'dun. Sebagian mereka ada yang mentauhidkan, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ada yang kufur. Sebagian. Nah, mereka ini berbeda pendapat terkait dengan agama. Ini
illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, melainkan min ba'di setelah ma ja'ahumul ilm, sesuatu yang datang kepada mereka yaitu al-ilm, pengetahuan. Mereka tahu bitauhid, terkait dengan tauhid, tahu mereka, tapi kemudian berbeda pendapat. Kenapa berpendapat? Karena berbeda pendapatan. Ya, berbeda pendapat karena berbeda pendapatan. Ya. Istilah di Quran bagian itu artinya apa ya? Iri dengki. Nah, bagian. Minal kafir, dari orang yang kafir. Bainahum, iri dengki yang terjadi di antara mereka sendiri, ya. Antara orang Yahudi dan Nasrani saling dengki. Bagian bainahum. Tahu mereka itu, tauhid tahu. Tapi ada yang ingkar. Terus Allah memperjelas, mengancam wa may yakfur. Tahu tapi kafir biayatillah, dengan ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah sari, cepat hisab-hisabnya. Allah menghisab dengan cepat. Ay al-mujazatu lahum, Allah cepat membalasnya orang-orang yang kafir. Allah, la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu, agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya sama, Islam, ya. Jadi kalau ditanya apa namanya agamanya Nabi Lut, Islam. Semua agamanya Islam. Apa agamanya Nabi Musa? Islam. Mana dari Qurannya? Oh, banyak di Qurannya. Banyak. Agamanya Nabi Ibrahim, Islam. Nabi Isa juga sama Islam. Sudah saya sampaikan sebelumnya, ya. Ada hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-anbiya ikhwatun li Allah. Ain lam alif ta. Allah. Para nabi itu ikhwah, bersaudara seayah, ya. Seayah. Dinuhum wahid wa ummahatum syatta. Agamanya satu. Ini kan Nabi jelas. Dinuhum wahid. Dinuhum, agama mereka satu. Wa ummahatum syatta. Ibunya berbeda. Maksudnya ibu itu syariatnya berbeda. Kalau ayahnya sama, ayah di sini maksudnya itu tauhidnya sama. Tauhidnya sama, percaya kepada Allah, kitab-kitab Allah, malaikat Allah, percaya kepada takdirnya Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada pembalasan nanti di akhir kiamat. Ada surga dan neraka, itu percaya sama, semuanya sama, akidahnya sama. Ada syariatnya yang berbeda. Syariatnya seperti apa? Nabi Musa, contohnya Nabi Musa itu kalau taubat harus bunuh diri. Kalau najis dipotong, digunting, tidak bisa disucikan dengan air. Zaman Nabi Adam boleh menikah dengan saudara. Gak ada orang, tapi harus silang. Siti Hawa itu, Sayyidah Hawa itu melahirkan sekali langsung dua. Biasanya pasangan yang setelah lahir laki perempuan itu. Nanti kawin silang, itu diperbolehkan, gak ada orang. Sekarang sudah banyak orang nggak boleh kawin silang, ya, subsidi silang. Sekarang dari ayatnya apa? Di sini disebutkan diantaranya surat Hajj, ya. Surat Hajj ayat 78. Silakan dibuka surat Hajj ayat 78, surat yang ke-22. Ayat 78. Surat Hajj, surat yang ke-22. Sudah ketemu? Saya bacakan, ya.
wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Ini surat yang terakhir. Millata abikum Ibrahim. Millah artinya agama. Agama bapakmu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Dia memberi nama kepada kalian al-muslimin. Muslimin sudah ada disebut sebelum Nabi Muhammad. Allah menyebutkan muslimin. Ini dalil kalau Nabi Ibrahim dan sebelumnya agamanya Islam, Muslim. Allah, Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Muslim itu bukan hanya pengikut Nabi Muhammad, semua Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya Islam, disebut orang Muslim. Nabi Isa pengikutnya Muslim, Nabi Musa sama Muslim. Baik. Allah, la ilaha illallah. Banyak ayat-ayat yang menyatakan Hanifah musliman, itu banyak itu juga. Ini salah satunya saja ya. Nah, di sini saya bacakan di tafsir Al-Suhaili. Profesor Syihab menukil pendapatnya ulama Mesir, namanya Imam Syarawi. Beliau punya tafsir juga. Kata Imam Syarawi, Islam itu kata Islam untuk ajaran para nabi yang lalu merupakan sifat. Jadi Nabi Muhammad itu sifat. Sedangkan Nabi Muhammad memiliki keistimewaan dari sisi kesinambungan sifat itu, sekaligus menjadi tanda dan nama. Ini kata Imam Syarawi. Secara mudah ya, sifat dan nama itulah kalau ditanyain oleh orang apa agamanya Nabi Lut, Nabi Adam, sama Islam. Orang ini disebut dengan Muslim. Sebagaimana tadi surat Al-Hajj ayat 28. Nah, kemudian din ini apa artinya din? Maliki yaumiddin. Din itu artinya bisa bermakna agama ya, inad dina. Tapi di surat Al-Fatihah itu bukan agama. Maliki yaumiddin, pemilik hari agama, bukan. Pemilik hari pembalasan. Artinya din itu bisa bermakna agama, bisa bermakna balasan, pembalasan. Bisa bermakna juga ketundukan. Mana ketiga, ketundukan. Yang keempat maknanya ketaatan. Yang kelima artinya perhitungan. Perhitungan artinya dengan balasan hampir sama ya. Artinya apa dari mana yang ada ini? Artinya orang yang beragama itu harus tunduk. Orang yang beragama harus tunduk, taat. Ya, itu artinya. Dan nanti pasti ada perhitungannya. Yakin ada perhitungannya, ada totalannya. Allah. Baik. Nah, terus itu agama mana agama? Inna dina indallahi Islam. Islam apa artinya Islam? Nah, Islam artinya al-iqyan. Islam itu artinya menyerahkan diri, pasrah, menyerahkan diri secara penuh kepada Allah. Pasrah, tunduk. Islam. Orang Islam, tapi kok liberal? Nah, itu bukan Islam namanya. Liberal kan nggak mau diatur, nggak mau yang haram, nggak mau, ya. Tetap dimakan. Nah itu berarti nggak Islam. Ini haram. Menimbun emas sampai berkilo-kilo itu haram. Kalau dari cara memeras,
nggak peduli ya, nggak Islamannya. Kalau punya dari yang halal ya nggak apa-apa ya. Baik. Allah, tunduk kepada aturan Allah. Tunduk secara mutlak ya, secara mutlak. Tidak bisa nawar ya. Khamr itu haram. Kalau seloki bolehlah, nggak bisa ya, tetap tidak bisa dinawar. Seloki nggak mabuk, tetap haram. Sesuatu yang haram, yang banyak haram, sedikit pun haram. Gak apa-apa, cuma 100.000 lah, apa riba 100.000 tetap gak boleh. 1.000 pun gak boleh, 1 perak pun gak boleh. Gak bisa ditawar. Biasa dalam Allah. Baik. Bisa pakai itu aja. Sama warna. Kemudian menurut Ibnu Katsir di sini ya, semua jalan itu tertutup menuju Allah ya, kecuali jalan yang dibawa oleh para nabi dan rasul ya, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mencari jalan selain jalan para nabi, para rasul, ya tersesat. Ya, atau mengaku-ngaku punya agama baru setelah Nabi Muhammad. Ada nabi baru, pasti tersesat. Itu pasti tersesat. Ini menurut Ibnu Katsir. Jadi kalau ingin selamat, ikutin para nabi, khususnya yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Dalilnya apa? Al-Imran ayat 85 nanti. Ya, wa may yabtaghi al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agamanya. Amalnya tidak diterima. Dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang rugi, besar. Di ayat 85 itu dipertegas oleh Allah. Yang mencari agama selain Islam gak akan diterima agamanya. Ya, kita harus pede ya. Agama lain juga sama. Agama lain mengaku mereka yang selamat, yang lain domba-domba tersesat. Yang harus diluruskan. Itu sama semua. Agama lain sama semua. Allah. Kalau ini ada orang Islam kok gak yakin dengan keislamannya, wah ini aneh ya. Orang yang liberal mengatakan semuanya agama masuk surga, semuanya selamat. Katanya seperti itu. Nah, kalau semuanya selamat, ngapain Nabi Muhammad capek-capek berdakwah ke Taif sampai berdarah-darah? Ya, kalau memang semuanya selamat, ngapain Nabi Muhammad ngajak orang-orang Yahudi Nasrani itu masuk Islam? Kalau semuanya selamat. Kalau memang selamat, Nabi Muhammad ditawarin masuk agama Yahudi Nasrani mestinya mau, kan enggak? Kalau memang semua agama selamat, Nabi Muhammad Jumatan, Sabtu ke sinagog, Minggu ke gereja. Kalau semuanya selamat, kan enggak seperti itu. Dan orang liberal pun yang berteori seperti itu enggak ada itu saya lihat. Ya, Jumatan, Sabtu ke sinagog, Jumat ke Minggu ke gereja, enggak ada ya. Cuma teori saja ya. Allah. Baik. La ilaha illallah. Nah, kemudian tadi orang-orang Yahudi Nasrani ini ya, berselisih terkait dengan agama Islam, tentang agama ya. Padahal mereka sudah diberi Taurat, Injil, tahu tentang tauhid. Kenapa? Karena bagian-bagian itu dengki ya, dengki iri ya. Dengki ini di atasnya iri. Dengki itu ingin melihat kenikmatan yang dimiliki orang lain hilang, itu dengki. Kalau ini mungkin ingin punya tapi nggak sampai hilang. Tapi kalau dengki sudah bagaimana milik dia itu nikmat itu hilang, itu dengki sudah bagian. Allah. Ini juga berlaku kepada umat Islam sekarang ini ya. Sesama Muslim kemudian ya, berselisih. Nah, kenapa itu? Karena ada dengki. Dengki ini dengki. Sebagaimana harap rasa iri hati terhadap pemilik nikmat tersebut. Nauzubillah min dzalik. Allah.
Jadi kitab yang diberikan kepada mereka tidak membuahkan kebaikan. Sama dengan kita di Al-Quran, kalau ingin berbuah baik, ya hatinya dibersihkan dari sifat dengki. Sama dengan air yang turun dari langit, meskipun tercurah banyak, tetapi ya, kalau tanahnya tidak subur, maka tidak bisa menghasilkan buah. Tapi kalau tanahnya subur terus dihujani, maka akan menghasilkan buah. Itu perumpamannya seperti itu. Jadi tanah yang subur itu seperti hati yang bersih, hati yang suci. Ketika mendengar ayat Al-Quran, nasihat, ceramah, ia akan berbuah. Tapi kalau hatinya busuk, dengki, ya, kotor, mendengar ceramah, taklim, tidak berubah. Ini yang kita bisa ambil dari ayat 19. Bisa kita ambil dari pelajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berselisih. Jadi ayat ini masih relevan dengan kita sebagai umat muslim sendiri. Secara internal juga kita tidak bisa menutup mata kalau sesama umat Islam berselisih. Padahal sudah jelas saja, pedomannya jelas, aturannya jelas di Quran. Jangan berselisih. Kok ada selisih? Berbeda pendapat. Kenapa? Karena berbeda pendapatan. Itu berbeda pendapatan. Karena dunia. Baik, kita lanjutkan ayat 20. Fa in juga, maka jika mereka orang Yahudi Nasrani mendebat, membantah, ay khosomaka, melawan al-kufar orang kafir, ya Muhammad, wahai Muhammad, fitin terkait dengan agama Islam, terkait dengan tauhid, fakul, maka katakanlah lahu bagi mereka, aslamtu, saya telah Islam, saya telah pasrah, saya tunduk, saya taat. Wajhiyah, saya memasrahkan wajhiyah, wajahku lillahi, kepada Allah. Jadi kalau mereka orang kafir, orang Yahudi Nasrani tadi itu ya, membantah tentang tauhid, kalau Allah tidak punya anak, ya, dan seterusnya. Aiqatulahu, saya tunduk kepadanya Allah, anak saya. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang ittaba yang mengikuti ini kepada saya. Jadi itu yang disampaikan kepada mereka jika mereka mendebat. Aslamtu wajhiya lillahi wa ittaba'ani. Jadi enggak disuruh kemudian mengeluarkan dalil atau berdebat, enggak, tapi Allah menyuruh iman untuk aslamtu wajhiya, saya pasrah. Kalau kamu gak percaya dengan dakwah saya, ya sudah, aslamtu wajhiya lillahi wa ittaba'ani, saya dan pengikut saya pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khussa al-wajhu bidzikri li syarafihi, dan disebutkan di sini spesial wajah yang wajhiyah. Kenapa kok bukan aslamtu badani, aslamtu jasadi? Kenapa kok wajah kok bukan badan? Karena wajah itu mulia, li syarafihi, mulia. Fa ghairuhu aula, maka selain wajah aula lebih berhak untuk ikut. Kalau wajah ikat disebut, artinya semuanya juga ikut. Kalau di bahasa kita itu, kemana saja dia, tidak terlihat batang hidungnya. Kenapa batang hidungnya bukan matanya? Karena yang paling depan itu hidung. Kalau kita lihat wajah itu yang paling depan hidung. Normalnya ya, jangan bilang yang pesek ya, itu normalnya hidung itu ya lebih, dan paling kelihatan itu hidungnya. Kalau kita pegang begini, kalau di sini artinya wajah. Kalau menurut Prof. Quraisyhab di sini, kenapa disebutkan wajah? Ya, kalau di Jalalain disebut mulia. Jadi
anggota tubuh kita yang paling mulia itu wajah ini. Ya. Kalau Profesor mengatakan wajah itu adalah pertanda identitas. Identitas manusia itu ada di wajahnya. Kalau dia senang, kelihatan wajahnya, senyum. Kalau sedih, kelihatan murung, itu wajah. Bahkan kelihatan orang ini orang soleh atau nggak soleh, kelihatan dari wajahnya. Kelihatan dari wajahnya itu. Ini wajah penipu atau wajah orang terpercaya itu kelihatan. Orang nggak bohong kelihatan. Nabi Muhammad terkenal dari wajahnya ini bukan wajah penipu. Jadi wajah itu adalah identitas manusia, menggambarkan hati dalaman dari manusia. Baik. Bahkan ahli psikolog itu tahu ya. Psikolog itu ada ilmunya, wajahnya ya. Orang ketika begini begitu dan seterusnya itu ya. Menggambarkan isi dalaman manusia. Baik itu ilmunya di jurusan psikologi ya. Baik. La ilaha illallah. Di wajah itu perwakilan dari apa namanya badan kita. Sama ketika doa iftitah kan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Saya hadapkan wajah saya. Apa wajahnya doang? Dadanya sama ya? Enggak. Maksudnya semuanya. Wajah itu perwakilan saja. Yang sebutin wajah maksudnya semuanya. Di samping wajah itu juga ya, di sekitar wajah itu terdapat indera-indera manusia yang penting seperti mata, telinga, lidah, bahkan termasuk otak ya. Itu dipakai oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai lambang totalitas manusia. Kata Prof. Fures, lambang totalitas manusia. Sama dengan ketika orang ikhlas, itu biasa dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran disebutkan ibtigha wajhillah. Ibtigha wajhillah, mencari wajahnya Allah. Maksudnya ridhonya Allah. Bukan kemudian Allah punya wajah, bukan. Wajah sebenarnya ridhonya Allah. Baik. Selanjutnya, wa qul lil ladzina utul kitab wal mu'minina aslamtum. Wa qul, dan katakan lil ladzina, kepada orang-orang yang utul kitab, telah diberikan kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Wal ummiin, dan katakan juga kepada orang-orang ummi yang tidak bisa baca tulis. Maksudnya di sini adalah musyrikil Arab, orang-orang Arab yang musyrik. Jadi orang-orang Arab kebanyakan itu tidak bisa baca tulis, tapi ada yang bisa baca tulis, tapi kebanyakan buta huruf. Sama kayak orang Indonesia dulu tahun 1800-an itu banyak yang buta huruf. Sebelum kemerdekaan itu banyak yang buta huruf. Hanya orang-orang tertentu yang priai yang bisa sekolah ke sekolah rakyat. Ya, orang-orang priai, yang lainnya nggak sekolah nggak bisa buta huruf. Dulu kakeknya orang tua kita mungkin seperti itu, tidak punya akses untuk sekolah. Katakan kepada mereka, kepada tiga golongan ini, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang ummi ini, aslam tuh. Yang pertama artinya apakah, kata istifham. Yang kedua aslam tuh, apakah kalian sudah pasrah, sudah masuk Islam, tunduk kepada Allah. Aslimu maksudnya ayo masuk Islam. Nah, ya, itu maksudnya Nabi Muhammad disuruh berdakwah, disuruh sama Allah untuk menyampaikan Islam. Aslamtu. Jadi aslamtu di sini bukan pertanyaan untuk jawab, bukan ya, tapi di sini disebutkan istifham takri'i, istifham untuk menegur. Tegur, kamu kok masih
masih dalam masih ada dalam agama Yahudi Nasrani kok masih musyrik contohnya. Ayo masuk Islam itu maksudnya. Di pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi untuk menegur mereka. Artinya agamamu itu yang kamu yakin itu salah. Yang kamu nyembah patung salah. Kamu menganakkan Isa sebagai anak Allah itu salah. Trinitas itu salah. Uzair anak Allah itu salah. Tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir ya salah. Itu maksudnya. Asal itu. Baik. Ini namanya istifham takriri. Dulu kita belajar tentang istifham ingkari, istifham untuk mengingkari. Baik. Fa'in aslamu kata Allah, maka jika mereka menyambut masuk Islam, menyambut dakwah, percaya kepada Muhammad, masuk Islam, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Hidayah paminan dolal dari kesesatan. Jadi orang-orang musyrik itu dalam kesesatan, orang Yahudi Nasrani itu dalam kesesatan, sampai mereka mau ikut ajaran Nabi Muhammad, masuk Islam. Wa intawallaw, jika mereka nggak mau berpaling, tetap diberi dakwah nggak mau, malah melawan Nabi Muhammad, malah mau membunuh Nabi Muhammad, berpaling dari Islam. Fa innama alaikal balag, maka sesungguhnya alaika, yang wajib bagi Muhammad hanya al-balag, yaitu menyampaikan. Ai at-tablighu lirisalah. At-tablighu atau at-tablighu lirisalah. Jadi kewajiban Muhammad hanyalah menyampaikan risalah. Hidayah itu urusannya Allah. Pamannya Nabi Muhammad aja tidak dapat hidayah. Abu Thalib. Artinya itu mempertegas hidayah itu urusannya Allah. Kewajiban Muhammad hanya menyampaikan. Allah. Wallahu basir bil ibad, dan Allah basir, maha melihat bil ibad kepada hamba-hambanya. Kaifa yujazihim, artinya melihat itu artinya Allah akan membalas mereka. Bi'amalim, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wahada, dan ayat ini qoblal amri, yang turun sebelum turunnya perintah bil qitali, dengan perang. Ayat ini turun sebelum adanya perintah perang. Jadi masih awal-awal berdakwah di Mekah. Disebutkan di sini hanya baru 70 ayat yang turun gitu. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi ketika mereka ingkar, berpaling, disuruh sabar ya. Nggak boleh memerangi. Bahkan ketika Nabi Muhammad ditindas suruh sabar dulu, baru sampai nanti turun ayat yang diperbolehkan perang ya. Baik. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-21. Nah, di sini ada, sebelum masuk ayat 21, di Quran itu ada istilah ibad. Wallahu basiru bil ibad. Ibad itu jamak dari abdul. Abdul itu satu hamba. Kalau banyak ibad. Ibadur Rahman, hamba-hambanya ar-Rahman. Wa ibadur rahmanil ladina. Nah, seterusnya. Ada juga bentuk abid, ain, ba, iya, dan abid. Abid, apa abid di sini? Contohnya surat Al-Imran ayat 74. Itu abid. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamin lil abid. Al-Imran ayat 74. Tuh. Bidzallamin lil abid. Di Quran abid ini disebutkan 5 kali. Al-Anfal ya,
51 sama. Dari kami membangun itu Allah Rasul itu lagi amin. Al-Hajj ayat 10 sama itu dan sama ayatnya persis. Zalika bima qaddamat beda dikit. Yang Al-Hajj beda. Dari bima qaddamat iadakan wa ana Rasul lagi amin. Fusilat ayat 46. Man amila sholihan falinafsi wa man as'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamin abid. Sama-samanya sama bidzalamin. Bahwasanya Allah itu tidak mendolimi hambanya. Yang terakhir surat Qaf ayat 29. Ma yubadilul qawla ladayya wa ma ana bidzalamin abid. Tapi intinya palingnya sama bidzalamin abid. Nah, di Quran ada kata-kata ibad. Apa bedanya ibad dan abid? Di sini kata Prof. Syihab, biasanya Al-Quran menggunakan ibad itu untuk hamba-hamba Allah yang taat atau mau bertobat. Jadi ketika menyebut ibad itu biasanya konotasinya itu hamba yang taat atau yang mau tobat. Jadi konotasinya itu positif. Ya, kalau ibad. Nah, sementara abid itu digunakan Allah untuk hamba-hambanya yang durhaka, yang banyak dosa. Ya, saya ulang lagi, abid itu digunakan disebutkan 5 kali. Biasanya abid itu digunakan untuk menyebut hamba-hambanya yang banyak dosa. Abid. Contohnya Al-Imran ayat 182. Kalau ibad itu digunakan Allah untuk menyebut hamba-hambanya yang taat atau mau bertobat. Biasanya seperti itu. Baik, ibad. Ya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya yang 21. Jadi kalau ayat 20 tadi wallahu basyirul ibad, artinya Allah menyebutkan orang-orang yang taat atau yang mau bertobat. Wallahu basyirul ibad. Hamba-hamba Allah. Innal ladzina yakfuruna, sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna kafir bi ayatillah, tidak percaya kepada ayat Allah, wa yaqtuluna dan membunuh. Yaqtuluna dan membunuh. Wa fi qiraati, dalam satu qiraat yang lain dibaca yuqatilun. Kalau yuqatilun artinya memerangi. Qatala yuqatilu, muqatalah. Kalau qatala yang tubuh qatlan. Jadi ada yang baca innal ladzina yafruna bi ayatillahi wa yuqatilun. Ya, ada yang baca seperti itu. An-nabiyina, yang membunuh para nabi bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, wa yaqtuluna, dan membunuh mereka alladzina, orang-orang yang ya'muruna bil qist, yang menyuruh kepada qist artinya bil adil, menyuruh keadilan. Minan nas, dari kalangan manusia. Jadi yang menyuruh itu kalangan manusia. Kenapa ada juga yang menyuruh kebaikan, keadilan bukan dari kalangan manusia? Siapa? Malaikat. Allah. Siapa mereka yang bunuh para nabi itu dan membunuh orang-orang yang menyuruh kebaikan? Wahumul Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Ruya diriwayatkan anak musuhnya orang Yahudi ini, Qatalu telah membunuh salah satu warba'ina nabiyan, 43. Ini rekor ya. Maksudnya dapat rekor dari apa itu? Bukan muli, internasional apa itu? Guinness ya. Rekor orang Yahudi ini membunuh 43 nabi. Ada riwayat mengatakan bahkan 70. Riwayat lain mengatakan 70. Karena nabi yang paling banyak itu dikirim ke orang Yahudi, Nabi Israel. Kebanyakan ya, dibunuh sama mereka. Allah. Fanahahum mi'atan wasabuna min ibadihim. Fanahu, kemudian orang-orang tadi, orang-orang Yahudi ini apa? Diingatkan oleh pengikut para nabi. Nabi punya pengikut, nabinya dibunuh. Yang melanjutkan ajaran nabi yang dibunuh tadi, pengikutnya. Nah, pengikutnya tadi itu juga dibunuh. Bukan hanya nabinya, pengikutnya juga dibunuh.
Berapa pengikut Nabi yang dibunuh? Ada 170. Minah wasab totalnya dibunuh 170. Jadi apa ya? Kader-kader itu juga dimusnahkan. Kader terbaik. Ulama-ulamanya juga dibunuh. Allah. Faqataluhum min yaumihim. Kapan membunuhnya? Pada hari itu juga. Jadi paginya nabinya dibunuh, sorenya pengikutnya juga dibunuh. Hebat mereka ya. Mau dapat rekor mestinya mereka. Jadi paginya nabinya dibunuh, ya. Sorenya pengikutnya yang dibunuh. Ya Allah. Jadi memang kerjanya dari dulu itu membunuh sampai sekarang ini. Orang Palestina itu kan dibantai. Yang lain main bola, dia kepalanya orang dia yang bola. Senang mereka, orang lain sibuk nonton bola, dia hancurin rumah orang, ambil tanahnya orang. Allahu Akbar. Allah. Yang kerjanya suka bunuh. Ya, manusia, karena beda dibunuh, apalagi manusia biasa. Allah. Nah, di sini ada kata-kata menarik. Ya, bigo ini hak, tanpa hak. Jadi mereka itu tahu kalau membunuh Nabi itu salah, dia tahu. Tapi dikerjain. Itu pentingnya dikatakan bigo ini hak. Mereka tahu kalau itu nggak benar, tapi dikerjainnya. Ya. Di antara Nabi dan Rasul yang dibunuh itu yang terkenal adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Itu ayah dan anak ya. Nabi Zakaria dan Yahya dia dibunuh. Ya, satu cerita digergaji Nabi Zakaria itu sembunyi masuk ke pohon, pohonnya digergaji. Ya Allah. Bahkan Nabi Isa juga sama. Nabi Isa itu hampir dibunuh oleh orang Yahudi, Bani Israel itu. Tapi Allah selamatkan, diangkat. Kemudian salah satu dari mereka ada yang diserupakan wajahnya sudah bisa. Nah itu yang kemudian disalib, dikira itu Nabi Isa. Allah. Kemudian katanya mereka, oh ini menghapus dosa-dosa umatnya. Maka mereka santai aja berdosa, kan? Sudah ditebus oleh Nabi Isa. Tapi kalau lebih cepat dia ditebus, dia bayar di tempat yang penebusan dosa. Ambil kartu kayak gini 100.000. Allah. Untung Pak Islam gak seperti itu. Mau tabur beli 100.000. Kaya ustadznya itu ya. Kiris bayarnya ya. Kita langsung minta ampun pada Allah, alhamdulillah kau kiris ya. Allah, la ilaha illallah. Gak tahu kalau di gereja ya. Saya tahu itu di Cordoba. Di Cordoba itu kalau Bapak ke Cordoba, kan Cordoba itu masjid terbesar. Itu gak dihancurkan. Jadi dulu kayak di Senam Berjaya di sana di Cordoba itu ada sekitar 700 masjid. Semuanya hancur kecuali satu, Masjid Agungnya. Sekarang jadi katedral ya. Jadi di tengahnya direnovasi jadi katedral ya. Ada banyak apa itu ya. Nah di sana ya itu ada patung Isa katanya, ada altar ya, khas seperti gereja. Di sampingnya ada beberapa tempat itu penebusan dosa tadi. Dari kayu, terus ada bilik-bilik gitu, ada bilik-bilik gitu. Nanti pendetanya di dalam yang mau tobat duduk di depannya. Nanti bilang saya sudah begini, saya sudah ini, saya sudah curi, saya sudah berzina, terus didengerin. Saya awalnya bingung ini apa saya. Ternyata saya ini pernah saya film. Oh ini tempat namanya penebusan dosa. Di film-film itu ada Hollywood itu kan penebusan dosa itu. Allah. Baik. Kemudian ya di sini disebutkan al-qist. Al-qist ini artinya
keadilan. Apa bedanya al-adil dan qist? Bil qisti. Jadi di Quran itu disebut kadang-kadang adil, kadang-kadang qist itu ya di Prof Korea disebutkan qist itu putusan yang menyenangkan semua pihak. Atau disebut dengan win-win solution. Itu qist. Win-win solution yang dua belah pihak sama diuntungkan, semua menang. Itu namanya bil qist. Kalau keadilan ya, kalau adil biasanya di sini bisa terpaksa berikan sanksi pada mereka. Terkadang tiga win-win solution, ya. Satunya nggak merasa menang, itu keadilan, tidak harus menang gitu. Itu bedanya qist dan adil. Bil qist. Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kalau begitu mereka itu tahu kalau membunuh Nabi itu tidak benar, tahu tapi dilakukan. Fabashirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka. Hai a'limhum bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Hai mu'limun, azab yang mu'lim, menyakitkan. Wa dzikrul bisyarah, dan menyebutkan bisyarah, kabar gembira. Tahkumu bihi, itu adalah mencemooh mereka. Jadi beri kabar, padahal polisi selalu beri kabar, itu artinya yang kayak bahasa sindiran, tapi ini bahasa sindiran jelas gitu ya. Beri kabar gembira, mau dibejek, mau diadab. Wa dakhlatil fa, itu istilahnya isti'arah. Kalau dalam ilmu balaghah disebut isti'arah tabaiyah, istilahnya isti'arah tabaiyah. Beri kabar gembira bahwa mereka akan diadab. Bukan kabar gembira itu. Itu kabar celaka itu. Mestinya bukan bisyarah. Kalau bisyarah itu biasanya amplopnya ustaz, bisyarah, atau bahasa Arabnya bisyarah katanya. Honorarium, kalau bahasa pesantren kan bisyarah, sesuatu yang menggembirakan. Ini kok bisyarahnya kok adab? Nah, itu bukan bisyarah ya. Ya, itu namanya nadar. Lawannya bisyarah itu nadar. Nadar itu ancaman. Ini bahasa Al-Quran seperti itu ya. Ancaman tapi dibahasakan dengan bahasa bisyarah. Baik. Wa taqatil fa fi khabar inna li shibhi ismiha al-mawsul bisyarah. Wa dakhala fa dan masuk fa fi khabar inna, man khabar inna innal ladina yaf'aluna ayatillahi wa yu'minuna bil haqq wa Fabashirhum ini khobar ya. Fabashirhum asalnya bashirhum, tapi masukkan fa. Ya, fa di sini ya, ditulis fabashir, maka ini jadi khobarnya inna dari innal ladina yakfuruna, sesungguhnya, yaitu butuh khobarnya fabashirhum, orang yang kafir yang kemudian membunuh para nabi dan pengikutnya, fabashir. Kenapa di sini beri fa? Karena isim mausulnya itu menyerupai syarat seperti itu. Isim mausulnya Alladina itu isim mausul dalam ilmu bahasa Arab. Isim mausul itu seperti syarat, demikian ya. Baik, ini membahas tentang grammarnya. Allah, la ilaha illallah. Ulaika alladziina habitat a'maluhum. Orang-orang yang kafir tadi kepada ayat Allah, kemudian membunuh para nabi, membunuh para pengikutnya. Pengikut maksudnya orang-orang yang meneruskan dakwahnya para nabi. Ya. Orang seperti ini akan diadab, dan juga ulaika alladziina habitat a'maluhum. Mereka lah orang-orang yang habitat ay batalan, gugur, pupus, batal. Apanya? A'maluhum, amalnya mereka. Ma'amilu artinya sesuatu yang telah mereka kerjakan, min khairin, dari kebaikan, kasodapatin seperti sedekah, wasilaturahim seperti silaturahim, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Fala tidak ada biha, maka tidak ada perhitungan bagi mereka, tidak ada balasan. Kenapa? Li ada syartiha, karena tidak ada
syaratnya, dia tidak memenuhi syaratnya. S dan K-nya tidak dipenuhi. Ini penting ya para jamaah sekalian, ada pemahaman ya. Masa orang sudah menemukan lampu pijar yang bermanfaat bagi dunia ini, masa dia tidak masuk surga? Jawaban kita, ya nggak bisa masuk surga. Kenapa? Dia tidak memenuhi apa? S dan K, syarat dan ketentuan. Syarat ketentuannya apa? Kalau ingin diberi balasan surga, ya beriman. Karena dia nggak beriman, ya nggak bisa, meskipun ya kontribusinya sangat besar. Penemu mesin contohnya, penemu apa lagi, lampu pijar dan seterusnya. Ya, tidak bisa, falah tidak lebih, karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Ini dalilnya. Mereka kan kafir, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya di hari kiamat. Baik, ini ada ya apa namanya syubhat-syubhat seperti itu. Ada orang yakin, wah dia masuk surga, kenapa? Penemu lampu, penemu pesawat terbang dan seterusnya ya. Nggak bisa ya. Surga itu mahal harganya ya. Mahal harganya, nggak murahan ya. Kalau ingin masuk surga ya syaratnya, tiketnya ya harus beriman. Innal ladzina amanu. Baru yang kedua wa amilus sholihat. Yang amil sholihat bagus, penemu lampu, tapi gak amanu, syarat pertama gak penuhi, ya gak bisa masuk surga. Ya gak bisa. Innal ladzina amanu wa sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, di akhir ayat apa itu? Al-Hasyr. Al-Kahf. Innal ladzina amanu wa sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kalau kan baru kita dikalimat Rabbi dan seterusnya itu. Dan banyak ayat yang lain itu banyak banget di Quran diulang lagi Allah ya. Innal ladzina amanu wa amilus wal asri itu. Innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi amilus sholihat itu harus amanu dulu. Kalau enggak amanu enggak bisa. Itu syarat dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sekarang amanu semua, ambil sholatnya kurang karena orang barat ya. Sekarang umat Islam sekarang amanu tapi aminunya kurang ya. Allah taib. La ilaha illallah. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka min nasirin nanti di akhirat yang penolong. Gak ada yang menolong siapa. Bahkan yang mengatakan tadi mereka masuk surga, nanti di surga mana terimu, tolong itu mereka itu yang katanya masuk surga, gak bisa. Yang menggebor-geborkan mereka akan masuk surga ketika nanti di akhirat, bantuin mereka gak bisa. Allah mani'ina minal adab, gak ada yang bisa mencegah mereka dari adab Allah. Protes gak bisa protes di akhirat. Allah dia penemu lampu, kenapa disiksa? Dia gak beriman, gak bisa kan. Allah memang surga milikmu apa? Surga milik saya kan Allah, syaratnya ya harus beriman. La ilaha illallah. Jam berapa? 6:30 sudah gak kerasa. Wallahu a'lam bishawab ya. Masih ada pertanyaan? Ibu ada pertanyaan ibu? Bapak dari Ibu mungkin ada pertanyaan, coba silakan. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti paham semuanya. Alhamdulillah. Karena ayat selanjutnya ini panjang
juga ya. Ya silakan. Iya betul Islam agama. Kenapa? Betul kitabnya Injil dari Allah juga. Dibalik lagi Pak, itu ada bagian itu biar ada kedengaran. Terima kasih. Nabi Isa itu kan Islam. Iya betul. Kitabnya Injil. Iya betul. Juga dari Allah. Tapi ujung-ujungnya umatnya itu mereka tidak Islam, tidak Muslim. Dan artinya dia itu sampai sekarang baunya Kristen, Protestan, Katolik. Kapan mulainya itu terjadi besar? Iya baik. Jadi agamanya Nabi Isa itu agama Islam. Pengikutnya disebutkan Muslim juga, Muslimin. Kemudian istilah yang disebut tadi Katolik, Protestan, ya itu aliran-aliran dalam agama Nasrani. Jadi Kristen sendiri itu banyak macam-macamnya. Banyak sekali kalau kita buka itu ya tentang perbandingan agama. Setiap agama itu macam-macam. Di dalam Islam ada Sunni, ada Syi'i, ada Sunnah, ada Syiah di antaranya. Di mereka juga lebih banyak Pak. Jadi perpecahan di antara mereka itu lebih banyak malah. Ada apa yang Avengers itu istilahnya. Advance macam-macam Pak. Di mereka itu banyak banyak. Ada mereka itu nggak boleh makan daging, ada harus makan vegetarian tuh ada, nggak boleh makan yang bernyawa, nggak boleh, ada seperti itu. Protestan kan awalnya protes. Mereka protes dengan agama Katolik yang sudah ada, karena ada beberapa yang mereka tidak setuju dengan Protestan. Itu baru-baru saja, tepatnya tanggal tahun berapa saya nggak tahu ya. Bisa dicek nanti di Google atau tanya ke ChatGPT ya. Kapan agama Protestan itu muncul? Di akhir-akhir ini, belakang-belakangan. Yang pasti dulu di dalam yang saya baca buku itu, Isa itu diangkat jadi Tuhan itu menurut perjanjian apa namanya? Baru lama. Bukan, jadi pendeta-pendeta itu kumpul Pak, mengadakan namanya muktamar, konvensi bahasanya muktamar. Mereka kumpul, kemudian sepakat kita angkat Isa menjadi Tuhan. Konsili itu istilahnya. Itu ada itu ya. Di tanggal tahunnya itu ada. Jadi Nabi Isa ini diangkat jadi Tuhan. Siapa ngangkat? Manusia. Mestinya yang ngangkat ini Tuhan mestinya. Tahun 300-an ya? 325 katanya. 325 Masehi. Sebelum Nabi lahir, 325 Masehi Pak. Nabi Isa diangkat. Jadi Tuhan. Berdasarkan konferensi via Zoom. Enggak ada Zoom waktu itu ya. Itu ada bukunya kita baca ya Pak. Iya baik. Dari seperti itu. Ya. Banyak sekali Pak, macam-macam di apa? Ada apa namanya Kristen Ortodok itu ada Ortodok. Terus ada Romawi Timur, ada Bawah dan seterusnya itu macam-macam itu ya. Saya nggak hafal itu. Yang pasti termasuk Yahudi juga macam-macam Pak. Nah, satu dengan yang lain itu berbeda. Ada yang keras, ekstrim ada. Yang ekstrim itu biasanya masuk Zionis itu. Yang Zionis itu paling ekstrim itu. Ada yang moderat ada ya. Yang liberal juga ada, sama. Baik. Ini selanjutnya ada pertanyaan ini, ya pertanyaan dari Tisu.
Nggak ada kertas disebut jadi. Baik, Pak Ustadz bertanya, cerminan manusia itu bisa dilihat dari raut muka atau dari air muka ya. Contohnya apa saja? Banyak contohnya ya. Kalau sakit perut, mukanya gimana? Meringis. Perutnya sakit. Nah, dari tahu lagi sakit perut. Ya. Atau kesandung, pasti mengernyitkan ya. Atau lagi pusing baca sampai nggak paham itu, mengernyitkan dari apa sih maksudnya itu? Ya. Jadi muka itu adalah cerminan dari batin manusia. Lagi jatuh cinta, waduh, gimana Pak kalau jatuh cinta? Sumringah, semuanya disenyumin, ya, kucing disenyumin. Ya. Jadi semua kelihatan indah karena lagi senang hatinya. Tapi kalau lagi kurang, lagi hatinya lagi sedih, gaji gak turun-turun, merebut terus ya. Allah. Kalau bahasa WhatsApp sekarang itu apa? Emoji itu ya, gambar kuning itu, senyum, nangis, ya, ada seterusnya itu. Allah. Jadi muka itu ya, bukan anggota tubuh yang lain. Allah. Jadi penting kata Nabi, ya, muka yang berseri-seri, wajhin tolik istilahnya. Itu merupakan sedekah bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi meskipun dalam hatinya dia sedih, tapi ketemu teman, ketemu saudara dia senyum, dipaksakan senyum biar dapat pahala. Nah, itu luar biasa. Allah. Baik. Tapi juga ada orang munafik. Orang munafik pura-pura nangis, padahal dia mencurinya. Saya kehilangan HP, padahal dia nolong HP-nya. Kalau ada yang munafik ya seperti itu, dibuat-buat, namanya drama ya, drama Korea. Dibuat-buat itu ya, orang munafik. Alhamdulillah minal nifaq. Begitu Ibu ya. Tapi kita kata Nabi tadi, ya kalau itu sedekah, senyum berseri-seri di depan orang tua, guru, sesama saudara, seiman, itu pahala. Meskipun hati kita sedang sedih, meskipun hati kita sedang muram. Itu. At-tabassum ala wajhi akhika shadaqah. Senyum di depan saudaramu itu sedekah. Ya. Demikian pengajian di Sabtu ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bulan depan insyaallah. Semoga panjang umur, sehat walafiat semuanya. Amin. Kita tutup kafir majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.